Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam dunia kepenulisan itu juga berlaku hukum 10.000 jam, saya kira. Ini hukum yang berkaitan dengan keahlian ya. Konon hukum ini berbunyi, kalau seseorang menekuni satu kegiatan, satu profesi, satu bidang keterampilan selama 10.000 jam, maka dia menjadi ahli. Teori itu saya peroleh pertama kali dari Malcolm Gladwell ya, ketika saya membaca David versus Goliath ya. Konon kalau 10.000 jam kita sudah menekuni sesuatu, maka kita akan menjadi ahli. Entah pada bidang pertukangan, entah pada bidang seni musik, pada seni lukis, atau pada bidang pertanian. Kalau sudah melakukan 10.000 jam, berarti kita berpeluang menjadi ahli. Nah, begitu juga dalam menulis saya kira. Kalau kita sudah punya pengalaman menulis selama 10.000 jam, berlatih terus-menerus selama 10.000 jam, saya kira kita akan menjadi ahli juga pada bidang kepenulisan. Nah, pertanyaannya, 10.000 jam itu berapa tahun perlu kita waktu untuk kita butuhkan supaya kita memiliki jam terbang selama 10.000 jam? Ternyata bisa sampai bertahun-tahun. Karena itulah konsistensi dalam berlatih itu menjadi hal yang kunci dalam melatih penulisan. Nah, bahkan meskipun kita sudah melakukan aktivitas itu selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada jaminan bahwa kita akan menjadi ahli. Kenapa bisa begitu? Karena kita tidak memiliki orientasi yang jelas supaya kita menjadi ahli. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, menurut saya, supaya kita bisa menjadi ahli dalam bidang kepenulisan, maka ada 5 hal yang harus kita lakukan. Pertama, ketika kita berlatih menulis, kita harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan dan target yang jelas. Saya mau latihan nulis dalam 1, 2, 3 tahun, saya akan menjadi penulis yang diterbitkan, yang karyanya diterbitkan oleh penerbit ini dan jadi bestseller atau terjual sekian ribu eksemplar misalnya. Itu kan target juga ya. Atau saya akan belajar menulis supaya tulisan saya dibagikan 1.000 orang di media sosial misalnya, viral misalnya. Itu target. Yang kedua, selain memiliki target, kita juga harus memiliki daftar keterampilan spesifik apa sih yang harus kita pelajari. Dalam dunia sepak bola misalnya, seorang gelandang serang harus bisa menerima bola, umpan dari kawan, kemudian mendribble, menggiring ya, kemudian mengumpankannya kepada striker. Itu 3 keterampilan spesifik yang harus dipelajari secara terus-menerus oleh seorang gelandang misalnya, atau pemain tengah misalnya. Nah, bagi kita seorang penulis, apa keterampilan spesifik yang harus kita miliki? Nah, itu harus kita daftar. Apakah kita harus berlatih menuliskan judul, berlatih menuliskan kalimat, berlatih menggunakan ejaan, berlatih menggunakan metafora, berlatih menggunakan majas yang lainnya. Nah, apa saja yang perlu kita pelajari itu harus jelas, dan itu akan kita pelajari secara berkala gitu ya. Yang ketiga, setelah kita memiliki daftar keterampilan spesifik, kita juga harus memiliki kita latih itu secara terencana dan rutin ya, terprogram. Para pemain sepak bola bisa demikian mahir itu karena mereka berlatih secara terencana dan rutin ya, tidak sekali waktu, tidak hanya menuruti mood saja ya, tetapi ada program yang jelas. Dalam penulisan sebaiknya juga begitu. Nah, kemudian yang keempat, hasilnya harus terukur. Ukuran ini bisa menjadi ukuran pencapaian misalnya. Kalau saya sudah bisa menulis metafora, berarti ketika orang membaca tulisan saya, orang paham bahwa itu metafora dan apa fungsinya, juga merasakan dampak psikologis, dampak kognitif apa yang kita harapkan dari pembaca. Misalnya itu terukur. Yang kelima, ketika kita berlatih menulis, tentu saja perlu evaluasi berkelanjutan. 1 tahun kita sudah sejauh apa target-target yang belum kita capai, sehingga harus kita ulang, serta target-target apa yang sudah kita capai atau bahkan melampaui pencapaian. Kita bisa evaluasi itu setiap bulan, semester misalnya, atau tahunan, agar kita bisa menjadi penulis yang dari waktu ke waktu itu meningkat
ada progres ya, dari segi keterampilan, dari segi pencapaian dan sebagainya. Insya Allah kalau hal-hal itu kita programkan dengan serius, kita akan jadi penulis yang lebih baik dari waktu ke waktu. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Rahmat Tuti Gudan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.